wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anik Wahyulina, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada saat hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktekkan pembelajaran untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi tematik kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita pembelajaran 1. Di SD Negeri Jerukin, Kabupaten Kepulauan Arief, Provinsi Maluku. Untuk lebih jelasnya, mari simak video pembelajaran kali ini. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Ibu Guru. Bagaimana kabar kalian? Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk ke kelas? Mas, semuanya hadir. Semuanya hadir. Jumlahnya 16, berarti semua masuk ya? Ya, Bu. Ya, jadi sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas maju ke depan, pimpin dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, Ayo dipersilakan berdiri. ayo dipersilakan berdiri. Teman, sebelum kita memulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Berdoa selesai. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Siap dan dihormat. Selamat siang Ibu Guru. Selamat siang. Silakan duduk. Bagaimana hari ini? Sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah siap. Kalau sudah siap berarti keluarkan buku dengan pena. Dikeluarkan semua. Kenapa kamu punya pena tidak ada? Jadi hari ini sebelum pelajaran dimulai kita sudah berdoa. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mari kita semua berdiri. Nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat menanggung sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk. Anak-anak, ibu mau tanya. Di antara kalian siapa yang pernah menemani ibu kalian memasak? Pernah? Nah, Semua pernah ya? ya. Turun tangan. Siapa yang pernah memasak menemani ibu sambil dekat kompor? Waktu menggoreng ikan atau memasak sayur. Semua sudah pernah ya? Nah, berarti anak yang pintar membantu orang Tua. turun tangan. Nah, kalau menemani ibu memasak dan dekat kompor, apa yang kalian rasakan? Panas. Kenapa terjadi panas? Karena ada perpindahan panas. Ada perpindahan panas. Nah, coba perhatikan ke depan sini. Nah, di saat siang hari ini kita akan belajar tematik kelas 5. Tema 6, panas dan perpindahannya
kedua, perpindahan kalor di sekitar kita. Pembelajaran 1. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, saat hari ini kita akan belajar tentang menganalisis teks penjelasan. Yang kedua, kita akan belajar menemukan hal-hal penting dalam setiap paragraf. Yang ketiga, kita akan belajar membuat kalimat efektif. Kemudian yang keempat adalah merumuskan diagram dalam bacaan. Yang kelima, menjelaskan cara-cara perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ke-7, melakukan percobaan menggunakan sendok dan air panas. Sekarang perhatikan ke depan sini. Anak-anak, jadi sebelum kita belajar ke yang lebih lanjut, kita akan membuat kesepakatan kelas. Ya. Saat belajar kita tidak boleh apa? Tidak boleh ribut, tidak boleh apa lagi? Tidak boleh berbicara, tidak boleh mengganggu teman yang lain. Nah, saat nanti berdiskusi juga harus membicarakan hal-hal apa yang ada di diskusi itu. Tidak boleh bicara yang lain. Ya, bisa? Bisa. Nah, sekarang supaya kalian lebih semangat, kita akan melakukan tepuk semangat. Bisa? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Sudah semangat? Nah, sudah. Sekarang perhatikan ke depan sini. Nah, di sini ada bacaan tentang apa? Kalau satu orang angkat tangan baca bacaan tersebut. Ayo, siapa bisa? Ya, coba dibaca. Perpindahan panas atau kalor. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak sayur? Tahukah kamu mengapa api kompor dapat memasukkan air dalam api sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Ketika kamu memasak sayuran, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Nah, dari bacaan tersebut, coba temukan informasi penting apa yang ada di dalam bacaan ini. Ada apa itu? Informasi penting apa? Kompor dapat memanaskan air dalam panci Sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. ini terus selanjutnya apa lagi? Panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Kemudian panas tersebut berpindah ke dalam air sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Nah, itu tadi ada berapa informasi penting? 2. Ada informasi 2. Nah, sekarang di sini ada kata-kata apa ini? Api. Nah, siapa yang bisa membuat kalimat dengan kata api? Angkat tangan, iya. Ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang kecil. Ya, ketika memasak sayuran sebaiknya menggunakan api yang Kecil. Nah, sekarang ada paragraf yang kedua. Siapa yang berani membaca? Ya, suara kuat. Letak matahari dari planet kita ini sangat jauh, yaitu sekitar 150 juta 100.000 kilometer. 150 juta 100.000 kilometer. Planet kita akan tetapi panas dari matahari
untuk benda yang lainnya. Nah, sekarang ini ada paragraf selanjutnya. Siapa yang bisa membaca paragraf tersebut? Ya, baca. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara berpindah panas melalui perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas. Karena diletak di atas kompor yang berapi. Konveksi adalah berpindah panas yang disertai dengan berpindah bagian saat perantaranya, misalnya air di dalam panci yang dipanaskan sehingga mendidih. Sedangkan radiasi adalah cara berpindah panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat. Perantaran peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan mengenai udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, setelah kamu baca paragraf tersebut, coba temukan informasi penting apa yang ada di dalam paragraf tersebut. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Iya, itu informasi yang pertama, yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kemudian informasi yang kedua apa? Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya, ada informasi yang kedua, yaitu panas dapat berpindah melalui berapa cara? 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, kita tadi sudah menemukan informasi penting. Kemudian kita juga sudah membuat apa? Kalimat. Nah, ini ada membuat peta konsep, yaitu perpindahan panas atau malah ditunjukkan dengan cara. Nih, perpindahan panas ditunjukkan dengan cara apa ini? Air dimasak mendidih. Nah, di sini ada panas matahari sampai ke bumi. Nah, perpindahan panas atau malah ditunjukkan dengan cara. Ada 3 cara. Apa itu? Konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, sekarang perhatian ke depan. Nah, di sini Ibu ada sebuah bacaan yang berjudul perpindahan kalor secara konduksi. Nah, di sini ada beberapa paragraf. 1, 2, 3, 4 paragraf. Jadi nanti Ibu bagikan kalian LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada 2 LKPD. Yang satu ada 2 LKPD. Yang satu mengenai bacaan dan informasi penting yang ada dalam bacaan tersebut. Kemudian kita akan kerja yang menunjukkan tentang pembuktian konduksi. Pembuktian konduksi melalui ini tadi, air panas dimasukkan di dalam gelas, kemudian ditaruh sendok logam. Apa yang akan terjadi? Semuanya ada di sini. Jadi nanti kalian kerja dulu LKPD pertama. Kalau sudah selesai, kasih tahu Ibu, baru Ibu akan menuntut kalian cara kerja LKPD yang kedua. Mengerti? Mengerti. Sekarang Ibu bagikan, kalian kerjakan dengan kelompok masing-masing. Silahkan dibuka.
hasilnya ditulis di LKPD tersebut. Induksi terus panas dari elemen akan Kemudian tunggu 2 sampai 3 menit. Kemudian kalian tulis hasilnya di LKPD tersebut. Satu orang pegang terus. Saya katakan perbedaan. Jadi hasilnya ditulis di LKPD. Kalian baca petunjuk di LKPD itu, nanti hasilnya baru dijawab di LKPD juga. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah selesai, Ibu Wista dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kenal? Bukaan. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Hari ini kami akan mempresentasikan Yang lain silakan memperhatikan teman-teman. kelompok kami. Suara matematika. Kalau kita disuruh kalau kita antara suara peristiwa perpindahan kalau kita pengujian dari hanya ingin tahu saja. Khususnya perpindahan kalau secara terjadi pada saat pada peristiwa perpindahan jika kami dan teman memindahkan itu secara yang berbeda yang buku itu saja. Tinggalkan kamu dan teman dengan sementara tetapi dia dalam tidak ditembak tidak tidak sampai peristiwa pertama dimulai pada saat memasuki pada
yang kami yang akan jalan berpanas walaupun tubuhnya tidak bersesuai dengan api kompor. Striker listrik merupakan alat yang cara kerjanya menggunakan peristiwa perpindahan panas secara kondisi. Dua panas dari elemen akan berpindah ke sebagian alat besi striker yang perpindahan panas secara kondisi yang kamu temui dalam kehidupan sehari-hari. Satu, memegang wajan dan tangan tubuh. Dua, tangan tangan saat kita dengan gula, air panas dan kopi dengan menggunakan sendok logam. Tiga, kenalpot akan panas ketika mesin motor dihidupkan. Apa yang kamu lakukan setelah memegang sendok panas? Karena kerenangan tubuh sendok akan terasa hangat. Dengan ujung sendok yang kamu pegang terasa hangat karena ada panas yang berpindah dari benda yang sebelumnya ke benda yang sebelumnya lebih rendah, termasuk peristiwa pada sebabkan di peringatan disebut dengan karena panas yang berpindah tapi diikuti dengan peristiwa terasa. Selesai. Demikian presentasi dari teman-teman. Atas perhatian teman-teman kami ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 4 silakan kami lanjut. Yang lain dari kalian depan. Saat ini kami akan menyaksikan hasil kerja kelompok selanjutnya akan berjalan semacam paragraf ke-1. Perpindahan kalau secara kondisi disebut juga perpindahan kalor secara antar. Perpindahan kalor tanpa menggunakan zat terantara. 2. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Buku yang digunakan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat terantara. 3. Saat kamu menggoreng ujung spatula yang kamu memegangkan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Ketika sedang dihidupkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan lalu secara kondisi. Demikian tiga contoh perpindahan panas secara kondisi yang kamu temukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat menggoreng ujung spatula akan terasa panas.
penakut akan panas saat mesin dibuka. Tangan terasa panas karena memegang mati. Apa yang kamu rasakan setelah lakukan kegiatan ruangan laku apa yang kamu rasakan setelah dimasukkan ke dalam air panas akan terasa dengan kondisi sedang terasa tindakan panas. Ada lagi peristiwa apakah tindakan panas ada percobaan ini mengaku sebelum kemudian. Sejarah musik makin indah bangga Sudah selesai? demikian hasil presentasi kami. Atas perhatian teman-teman, kami akan mendengar selamat siang. Anak-anak, kita sudah selesai berdiskusi pada saat hari ini. Nah, sekarang siapa yang dapat memberikan kesimpulan diskusi di saat hari ini? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Iya. Bagaimana hasil kesimpulannya? Perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor dapat memindahkan zat hantaran. Contohnya? Contohnya, ujung spatula terasa panas saat menggoreng, walaupun ujung spatula tidak mengenai api. Iya. Kesimpulan yang kedua, siapa bisa? Iya. Panas dapat berpindah dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, anak-anak, setelah kita berdiskusi, bagaimana rasanya kalian berdiskusi? Apakah kalian senang? Kalau senang, kita berikan tepuk tangan untuk jadi kita sudah berdiskusi, kita sudah belajar. Nah, ibu tanya, kesimpulan belajar di saat hari ini apa anak-anak? Kesimpulan belajar dari awal sampai kita berdiskusi. Ya. Panas dapat berpindah melalui cara yang Iya. Kesimpulan selanjutnya siapa bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan lagi? Tadi teman satu sudah menyebutkan panas dapat berpindah dengan 3 cara. Sekarang kesimpulan yang kedua, siapa bisa? Ya. Ya, konduksi, konveksi, dan radiasi. Ya. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan perantaranya. Ya. Sudah, itu saja toh? Ya. Ada yang lain? Kalau tidak ada, nah, ibu tanya, dari awal sampai akhir, adakah materi yang belum kalian mengerti? Tidak. Nah, semua sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah mengerti, ibu berikan soal evaluasi, kemudian kalian mengerjakannya. Ya? Jadi kemudian kalian kerjakan.
Anak-anak sudah selesai kan? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, dikumpulkan ke depan. Satu-satu. Ini Ibu kasih PR untuk kalian, ya, kerjakan di rumah ya. Ya, Bu. PR-nya kalian di rumah mencari contoh-contoh konduksi dalam kehidupan Sehari-hari. ya. Ya. Terus kalian Ibu minta untuk belajar di rumah tentang konveksi, dibaca di rumah atau cari di internet atau tanya kakak tentang apa perpindahan panas atau balon secara konveksi ya. Nah kemudian ini anak-anak hari ini tadi kita belajar apa saja, tentang apa saja, buat kalimat menemukan apa lagi, menemukan informasi lebih tentang perpindahan